Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar di dalam Tuhan. Kita menyadari ya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang pegang kendali. Amin ya. Pada akhirnya nanti tujuan kita lah yang akan menentukan. Dan kita harus tahu itu bahwa kita harus tahu tujuan kita adalah bertemu dengan Tuhan. Tujuan kita adalah ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini ya, kuatkan. Selalu pegang teguh janji-janji Tuhan, selalu pandang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu seperti Paulus, seperti para rasul lainnya, mereka tahu bahwa nanti pada akhirnya mereka akan dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus. Mereka tahu tujuan mereka ada bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Jadi apapun yang mereka alami selama di muka bumi ini, mereka bisa kuat. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu menguatkan mereka. Amin ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pandang Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita ini ada sesuatu yang salah, dan kita butuh bantuan karena kita mencari jalan keluar sendiri tidak bisa. Cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Kita ingatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Kita butuh dukungan orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Kita untuk bisa menjadi saluran berkat, kita harus dikelilingi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Cinta Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen tapi untuk siapa saja. Tetapi kita harus tahu bahwa untuk menjadi saluran berkat, kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Seperti Tuhan Yesus saat di muka bumi ini, Tuhan Yesus dikelilingi oleh murid-murid yang mencintai Dia, yang mensupport Tuhan Yesus. Walaupun pada akhirnya ada satu murid yang mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu itu. Tapi kita tahu murid lainnya itu benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Kita harus tahu itu. Tuhan Yesus saja dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Dia. Jadi kita harus tahu, kita harus menempatkan diri di tengah-tengah orang yang mencintai Tuhan Yesus. Untuk bisa memaksimalkan talenta dalam hidup kita seperti apa yang dimauin Tuhan. Amin ya. Kita harus bisa menempatkan diri kita di tengah orang-orang yang mencintai Tuhan untuk bisa menjadi berkat secara maksimal. Untuk jadi berkat bagi siapa saja, bagi yang mengenal Tuhan Yesus ataupun untuk orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Kita beritakan sampai ke ujung dunia kemanapun bahwa Tuhan itu bernyata, berada, masih berbicara dan rindu untuk menyelamatkan siapapun. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan ini ya lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya, lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang pertama. Pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 5, judul perikopnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi perikop ini diberi judul mengumpulkan uang untuk Yerusalem. Dan di sini di pasal ini atau perikop ini Paulus mengatakan bahwa kepada jemaat Makedonia, Paulus juga memegahkan atau ini ya, membanggakan ya jemaat Korintus juga. Paulus mengatakan Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Jadi kita tahu ya di saat itu atau sampai saat ini juga masih ini ya dipakai atau masih sebagai pedoman gereja zaman sekarang bahwa mereka memberikan sejumlah uang ya kepada Yerusalem. Kita tahu bahwa di Yerusalem itu berkumpul orang-orang kudus Tuhan. Mereka mengirim banyak orang ke penjuru dunia untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Mereka bersaksi, berfirman, dan kita tahu bahwa ada ketentuan untuk memberi bantuan ya kepada atau ini ya di sini dikatakan di perikop sebelumnya ini ya pelayanan kepada orang-orang kudus. Itu dilakukan orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus zaman dulu dan tetap diadopsi sampai sekarang ya. Dan ini dimegahkan Paulus atau dibanggakan Paulus kepada jemaat Makedonia. Jadi apa yang dilakukan jemaat Korintus juga dibanggakan juga oleh Paulus di depan jemaat Makedonia. Kita tahu di perikop kemarin apa yang dilakukan jemaat Makedonia juga dimegahkan Paulus di suratnya untuk jemaat Korintus, di mana kita tahu bahwa ditulis oleh Paulus bahwa jemaat Makedonia itu orang miskin, tetapi mereka walaupun mengalami kesulitan, mereka tetap meminta untuk diberi ini ya, diikutkan dalam pelayanan orang-orang kudus. Dan itu dimegahkan atau kepada jemaat Korintus ya. Dan di sini apa yang dilakukan jemaat Korintus juga dimegahkan atau dibanggakan atau disaksikan. Paulus melakukan kesaksian di depan jemaat Makedonia. Nah, di sini dikatakan ya di ayat pertama tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Jadi pengumpulan uang untuk Yerusalem ini dikatakan adalah pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka disupport. Orang-orang kudus ini tentunya mereka sering melakukan kegiatan rohani ya. Jadi mereka tidak ada waktu atau waktunya sedikit untuk melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Jadi orang-orang kudus ini disupport oleh para jemaat di seluruh dunia. Di sini ditulis di sini oleh jemaat Korintus dan berikut sebelumnya oleh jemaat Makedonia salah satunya ya.
Dikatakan, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Jadi Paulus membanggakan atau bersaksi mengenai jemaat Korintus. Ini katanya, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Jadi ketika Paulus bersaksi mengenai apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus, itu jadi perangsang juga bagi jemaat yang lain atau jemaat di daerah yang lain. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Jadi di sini Paulus mengajarkan agar mereka tuh siap sedia. Jadi mengumpulkannya itu tidak mendadak ya. Dikatakan sebelumnya di sini kesaksian Paulus siap sedia sejak tahun yang lampau. Dikatakan di ayat 2 ya. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk siap sedia ya, seperti kesaksiannya kepada jemaat Makedonia. Dan Paulus di sini mengingatkan ya, ini mengingatkan jangan sampai nanti Paulus malu ya atas keyakinannya atau atas kesaksian yang diberikan kepada jemaat Makedonia mengenai jemaat Korintus, di mana dikatakan sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi di sini Paulus mengingatkan bahwa apapun ini yang dilakukan ini sebagai bukti, jadi siap sedia itu sebagai salah satu bukti kemurahan hati, bukan sebagai paksaan. Amin ya. Jadi mereka saling mensupport. Jadi saat jemaat yang lain melakukan pelayanan kepada orang-orang kudus, di sini salah satunya dengan memberikan pemberian uang untuk mensupport, itu juga Paulus juga bersaksi kepada jemaat daerah lain sebagai apa? Sebagai itu Paulus mengatakan sebagai perangsang ya, perangsang jemaat lain di daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi Paulus bersaksi salah satunya sebagai perangsang ya, sebagai perangsang iman tentunya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan jemaat lainnya atau di jemaat di daerah lainnya. Jadi ini kiranya juga menguatkan kita ya bahwa di sini di zaman dahulu dan puji Tuhan masih diterapkan sampai sekarang, saling support ya, saling support untuk pelayanan orang-orang kudus, karena kita tahu bahwa waktu mereka tentunya banyak digunakan untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk melakukan hal-hal yang dimana apa yang mereka lakukan tentunya mendukung jemaat seluruh dunia. Jemaat seluruh dunia didukung oleh doa-doa orang-orang kudus ini. Doa puasa atau doa apapun itu tentunya mendukung jemaat lainnya. Amin ya, karena kita tahu doa orang-orang kudus ini tentunya menyentuh hati Tuhan. Amin ya. Karena ada bagian dari diri Allah, ada bagian dari diri Tuhan yang terdapat di orang-orang kudus ini. Dan jemaat di zaman itu, dan puji Tuhan masih dilakukan sampai sekarang, itu mensupport apa yang dilakukan oleh orang-orang kudus ini. Amin ya. Karena kita tahu orang-orang kudus tentunya ada Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu adalah bagian dari diri Allah sendiri. Jadi saat mereka berdoa, berpuasa, atau melakukan hal-hal apapun, itu disupport oleh jemaat. Karena orang-orang tentu sadar doa mereka itu tentunya didengar oleh Tuhan. Karena apa? Ada bagian dari diri Allah sendiri. Bahkan dikatakan juga di Alkitab, ada doa-doa yang bahkan tidak terucap oleh mulut, tetapi Tuhan tahu, Allah tahu. Karena apa? Karena ada bagian dari diri Allah sendiri yang mengatakan ini ya, di dalam Roh Kudus itu mengatakan doa-doa yang tidak terucapkan kepada Allah.
Kita tahu itu, dan kiranya itu juga menguatkan kita ya untuk mengambil bagian mendukung pekerjaan Tuhan ya. Di sini disebutkan di Alkitab pelayanan kepada orang-orang kudus. Amin ya, kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan. Kita tahu tujuan kita di dunia untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya kita saling support, saling dukung seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya, nyanyikan lagu yang kedua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin ya, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati kami, lindungi kami semuanya, jangan pernah Kau meninggalkan kami. Kami berdoa untuk siapapun yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan-Mu, mujizat-Mu. Kau berikan hal yang baik daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang berkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di mana setiap kegiatan kami ini, pekerjaan dan usaha kami bisa mendekatkan diri kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Apapun yang bukan daripadamu Tuhan, biarlah Kau singkirkan, tapi berikan kami apa yang daripadamu, dan berikan kami anak cucu yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa yang dapat menjadi saluran berkat-Mu, anak-anak cucu yang takut Engkau, yang benar-benar mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, persoalan hidup, berikan kami penyelesaian masalah-Mu, jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi yang daripada-Mu, berikan kami terobosan-terobosan daripada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu melingkupi kami, hidup kami melimpah dalam hidup kami Tuhan, kasih sayang yang benar-benar daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.